Saya barusan habis telepon dengan customer saya, pasien. Gimana ya? Nah, prinsipnya gini loh. Saya bilang, ya teman-teman, apapun keluhan Anda saat ini, jangan 100% menggantungkan kesembuhan Anda itu pada obat yang Anda pakai saat ini, apapun. Tidak hanya produk Faras ya, baik itu obat dari dokter, baik itu obat dari terapis lainnya. Sesungguhnya dari pengalaman saya, kesembuhan itu tidak disebabkan oleh obat itu. Ada kasus, dia kista. Sekarang pakai produk A misalkan, terus sembuh. Percaya nggak, sebulannya lagi dia kista lagi, muncul lagi kista itu. Sama benjolan juga sama seperti itu. Sembuh, sebulan atau 2 bulannya lagi muncul lagi. Terus yang saya alami puluhan tahun ketika berkomunikasi dengan pasien-pasien yang punya keluhan. Orang yang mengalami kesembuhan itu adalah orang-orang yang satu, punya keyakinan tinggi bahwa keluhan yang dia rasakan saat ini itu pasti bisa disembuhkan. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa sakit itu terjadi karena sesuatu yang dia jalanin, baik itu pola makan, pola pikir, pola hidup, hubungan sosial yang tidak seimbang selama ini, gitu. Misal suka begadang, ya, suka makanan pedas, ya. Jadi kan makanannya tidak seimbang atau pola tidurnya yang tidak seimbang. Itu yang dilakukan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun sehingga menyebabkan keseimbangan tubuh tidak terjadi. Nah, kalau kita menyadari hal itu, nah, kita akan mulai berpikir untuk mencari ke dalam, tidak menunggu apa yang dari luar bisa berikan untuk kita. Ketika kita menggali ke dalam, maka perubahan itu kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Memang sih butuh kesadaran, ya, memang butuh kesadaran. Makanya untuk untuk pasien yang punya pola kesadaran yang bagus, biasanya kesembuhannya lebih cepat, teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi fokuslah untuk mencari solusi. Apa yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Apa yang bisa kita rubah, kita rubah. Parahnya lagi, ada orang yang punya keluhan, dia malah berpikir, oh ini disebabkan oleh si A, si B. Jadi orang lain yang disalahkan atas rasa sakit yang dia alami. Itu akan lebih lama lagi, teman-teman, proses kesembuhannya, karena dia tidak menyadari, ya, dia tidak ada penerimaan pada dirinya, malah menyalahkan orang lain. Nah, ini biasanya lebih lama, teman-teman. Ya, kesimpulannya, terapi apapun yang teman-teman jalankan, yakini satu. Yang kedua, ikuti aturannya. Ya, jangan semaunya sendiri. Setiap obat itu ada dosisnya, ada cure-nya, ada jangka waktunya. Ikutin saja itu dengan keyakinan tinggi. Yang kedua, tadi udah ya, telaten dengan dosisnya. Terus yang ketiga, usahakan untuk berdamai dengan diri, ya, menerima kondisi yang ada saat ini sambil terus menyayangi diri sendiri, berusaha menerima, memaafkan dan menyadari. Terus yang terakhir, bagaimanapun kondisi teman-teman saat ini, sebisa mungkin berbagi dengan sesama, ya. Berbagi dalam bentuk apapun, tidak hanya materi, bisa ide, bisa pemikiran, bisa tenaga, gitu. Karena di saat kita sudah mulai melepas itu dengan cara berbagi tadi, energi kesembuhan itu berputar, ya akan lebih cepat, teman-teman rasakan. Karena saya juga terapkan, ya, kalau ada orang yang suka ke panti asuhan, silahkan. Ada yang suka beramal, silahkan. Ada yang suka kerja bakti, gitu ya, atau nolong orang yang lagi sakit, gitu, misalkan, silahkan. Dalam keterbatasan kondisi yang teman-teman jalani sekarang, sambil menyembuhkan diri sendiri, ya, sambil berbagi juga orang lain, itu percaya energi kesembuhan akan mengalir lebih cepat pada kita, ya, karena kasih itu akan bertumbuh dalam diri kita, ya.
Semoga sharing saya ini bermanfaat teman-teman, karena ketika saya dampingi pasien banyak yang tanya gini ya, Bu, berapa botol saya harus beli produk ini biar saya sembuh gitu. Orang yang ngerti akan tidak mau menjawab bagaimana dia bisa sembuh itu kok terus menggantungkan kesembuhan pada obat-obat yang kita pakai dari luar. Tidak akan pernah ada akhir dari sebuah cerita kesembuhan itu. Setiap saya mendampingi pasien, tidak sedikit orang yang mindsetnya masih terlalu sempit gitu untuk sebuah kesembuhan yang sebenarnya sangat holistik, sangat luas ya. Semangat, semoga setiap dari kita bisa menyadari, bisa mengambil makna dari apapun kejadian yang kita sedang alami saat ini. Oke ya, makasih ya. Ketemu di video berikutnya. Saya di pantai, pantai Bali.